أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan dalam hati kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Islam ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ya, kita masih membahas hadis nomor 2 ya, dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita membahas hadis mengenai pokok-pokok ilmu agama. Kemarin kita sudah bahas tentang rukun Islam dan rukun iman sampai iman kepada malaikat. Sebelum saya lanjutkan, niki bukunya dereng dicetak no, napa? Oh, dereng di kopi. Nggih. Ibu nek dereng di kopi utawa napa? Nggih, nyuwun tolong monggo bisa segera di fotokopi nggih. Nek langsung paling tidak minggu depan ketika kita masuk ke hadis baru sudah ada bukunya, jadi nanti bisa kita baca bersama-sama dan bisa dipahami maknanya bersama-sama. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita lanjutkan pembahasan dari hadis ini, di mana pada hadis ini setelah Jibril alaihissalam itu bertanya mengenai Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa Islam itu adalah tadi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kemudian Jibril bertanya lagi, "Fa'akhbirni anil iman." Ceritakanlah kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, "Al-imanu antu'mina billah," yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat. Yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Dan selanjutnya apa? Wal kutubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa maknanya beriman kepada kitab-kitab Allah? Maka maknanya adalah kita beriman bahwa Allah itu sudah menurunkan kitab kepada makhluknya melalui perantara nabi-nabinya. Allah sudah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Nabi Isa, dan menurunkan Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Itu kita harus percaya. Maka orang Muslim kok mengingkari adanya Taurat, mengingkari adanya Injil, yaitu bukan disebut sebagai orang yang beriman. Itu bisa keluar dari Islam, itu nggih Pak nggih. Bisa keluar dari Islam ketika hanya mengakui Al-Quran saja, itu tidak boleh. Kita harus mengakui bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab lainnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim. Itu harus kita akui. Nah, tapi yang menjadi catatan bahwa Injil atau Taurat dan Injil yang kita percayai itu berbeda dengan Taurat dan Injil yang orang Kristen klaim. Kan kalau orang Kristen itu kan di dalam Bibelnya itu ada 2 bagian, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru.
di mana perjanjian baru itu mereka klaim sebagai Taurat dan perjanjian lama sebagai Taurat dan perjanjian baru itu sebagai Injil. Itu yang mereka klaim. Tapi klaim itu tidak kita percayai. Yang kita percaya apa? Bahwa yang Taurat itu, Taurat yang turun kepada Nabi Musa itu berbeda dengan Taurat yang dipegang orang Kristen sekarang. Bahwa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu berbeda dengan Injil yang dipegang oleh orang Nasrani sekarang. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa wa minhum may fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celaka bagi orang-orang yang menuliskan yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Jadi dia itu mengarang suatu buku, mengarang suatu tulisan, kemudian mengatakan bahwa kitab itu, tulisan itu datang dari Allah. Jadi Allah itu dari awal sudah mengatakan bahwa yang namanya Taurat dan Injil itu tidak dijamin keasliannya. Sudah ada orang-orang yang memalsukannya gitu ya. Jadi ada yang menambahkannya, ada yang menghapuskannya. Maka kalau kita melihat Bible sekarang, itu tidak semuanya itu perkataan Allah. Beda kalau Al-Quran kan jelas-jelas Al-Quran itu semuanya perkataan Allah plek. Tidak ada perkataan Rasulullah, tidak ada perkataan sahabat. Semuanya adalah firman Allah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya adalah firman Allah, tidak tercampur dengan yang lain walaupun cuma satu huruf. Dan ini sudah dijamin oleh Allah. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa kami itu yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Jadi Allah sudah menjamin akan menjaga keutuhan keaslian Al-Qur'an. Beda dengan Bible yang sekarang. Kalau nanti jamaah buka Bible, itu nanti ada perkataan Bapak Tuhan, ada perkataan Yesus sebagai Nabi, gitu kan ya. Ada perkataan murid-muridnya sebagai para sahabat, ada perkataan orang nggak dikenal, ya penulis bukunya entah siapa orangnya. Nanti ada masuk cerita-cerita fiksi, cerita-cerita yang tidak masuk akal, bahkan cerita-cerita porno. Ada Pak di Bible itu. Bagian masuk kitab suci tidak isinya cerita porno yang bahkan tidak cocok dibaca kepada anak-anak kita. Ini berarti kan tanda-tanda bahwa itu kitab yang tidak benar. Nah, ini beda dengan Al-Qur'an. Makanya Allah katakan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, sebagai penguji yang menguji kitab-kitab terdahulu. Kalau kitabnya ajarannya sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran, diterima nggak apa-apa, dijalankan tidak apa-apa. Tapi kalau ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka harus ditolak. Dan konsekuensinya apa? Ketika kita beriman kepada kitab, beriman kepada Al-Quran. Jadi yang namanya iman itu tidak cukup dengan omong toh, wah saya beriman kepada kitab, selesai. Enggak. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita mengatakan kita beriman, amanah, maka harus dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Karena iman itu enggak cukup dengan perkataan saja. Dan ketika seorang itu beriman kepada kitab, maka konsekuensinya adalah kita itu harus menjalankan semua perintah-perintah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Itu konsekuensinya. Kita harus paham Al-Quran itu isinya apa sih? Al-Fatihah itu isinya apa? Al-Baqarah itu isinya apa? An-Nas itu isinya apa? Di dalam surat Al-Ikhlas itu ada perintah apa? Dalam surat Ali Imran ada perintah apa? Itu kita harus pahami. Setelah kita pahami, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menyuruh kita
untuk menjauhi riba, kita jauhi riba. Allah menyuruh kita menjauhi zina, Allah melarang kita untuk minum-minum mabuk, untuk minum minuman keras dan judi. Maka itu semua kita harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan pilih. Wah, ini kalau masalah judi, oke lah, nggak apa-apa. Masalah miras, oke lah. Tapi kok kalau masalah zina kok kayaknya nggak pas ya. Saya kan masih pengen, wah ini nggak bisa diambil itu. Nah, ini nggak seperti tidak boleh. Ya kalau memang kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, ya semuanya harus diamalkan. Tidak boleh setengah-setengah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah iman kepada kitab, iman yang selanjutnya adalah iman kepada Rasul wa rusulihi dan para Rasul. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu ya, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Apa bedanya? Kalau Nabi itu adalah seorang yang diberikan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Jadi dikasih wahyu, dikasih syariat, tapi tidak harus didakwahkan. Ya contohnya kalau yang paling terkenal Nabi Khidir itu ya. Kan tidak ada ceritanya umatnya Nabi Khidir kan tidak ada. Nah, kalau Rasul itu apa? Kalau Rasul itu Nabi yang dikasih wahyu kemudian diperintahkan untuk mendakwahkannya. Dan Rasul yang kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Dari Nabi Adam, Idris sampai Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Dan kita itu harus beriman kepada seluruh Nabi. Ya, jadi tidak boleh hanya beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian menolak Nabi Isa, menolak Nabi Musa, menolak Nabi Nuh. Itu tidak boleh. Harus kita yakini bahwa Allah itulah yang telah menurunkan semua nabi, menurunkan semua rasul, kemudian menyuruh mereka untuk berdakwah di kalangan umat manusia. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus imani dan tidak boleh membedakannya. Wah, kalau saya tuh Nabi Musa itu paling tinggi, Nabi Isa itu Nabi kelas 1 bahasanya gitu. Kalau Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu nabi-nabi kelas 2. Oh, kalau nabi yang nggak terkenal, Nabi Zakaria, Yahya, itu nabi kelas 3 misalnya. Itu seperti itu tidak boleh. Semua nabi itu derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh membedakannya. Baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian ada 5 rasul yang paling utama disebutkan, yaitu rasul ulul azmi, yaitu 5 rasul yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena cobaannya paling besar, ujiannya paling dahsyat, dan kesabarannya paling jos. Perjuangannya paling besar. Masih ingat Bu, ulul azmi siapa aja yang pertama? Siapa Pak? Pertama Pak? Nabi Isa, terus Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, terakhir Rasul pertama Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Nah ini kenapa tadi disebut ulul azmi? Karena memang perjuangannya luar biasa. Nabi Nuh itu berdakwah sampai 5 abad ya Bapak Ibu. 5 abad berdakwah tapi umatnya nggak nyampe 100. Bayangin 5 abad. Nabi Ibrahim itu sampai diusir oleh ayahnya, mau dibakar hidup-hidup, disuruh untuk meninggalkan anak istrinya di tanah tandus. Sampai harus menyembelih putranya sendiri. Nabi Musa dakwah kepada raja yang sangat zalim. Harus menyelamatkan umatnya dari raja tersebut. Bahkan akhirnya dikhianati oleh umatnya sendiri.
Nabi Isa ya sama, kan berdakwah cuma berapa tahun selalu dikejar-kejar, bahkan akhirnya mau disalib walaupun alhamdulillah Allah yang menyelamatkannya. Dan Nabi Muhammad ya sudah tidak usah ditanya lagi ya bagaimana perjuangan beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian apa konsekuensinya iman kepada Rasul? Nah, konsekuensinya yang pertama ya tadi harus percaya kepada seluruh Rasul, dan yang kedua ya harus taat terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul tersebut. Ya kalau dalam kasus kita taat terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, ya tadi sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita pahami, dan kita taati. Jangan seperti orang munafik. Kalau orang munafik ketika diperintah Rasulullah, jawabnya apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami ingkar. Itu kalau orang munafik. Kalau kita mau jadi orang-orang yang benar-benar beriman, tadi sami'na wa ata'na. Selanjutnya kita masuk kepada iman yang kelima, ya, setelah kepada kita yaitu iman kepada hari akhir. Maka kita harus yakin bahwa dunia ini cuma sementara, ada akhirnya, ada kiamat yang akan menjadi penutup dunia ini. Dan setelah hari akhir nanti ada hari berbangkit, di mana kita akan dibangkitkan kembali, kemudian dihitung amal kita, dihitung perbuatan kita, pahala dan dosa kita, dan akhirnya ditentukan nasib kita kemana, ke surga atau ke neraka. Kita juga harus beriman kepada barzah, ya, kepada siksa kubur, kepada nikmat kubur, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian kita juga harus beriman kepada elemen-elemen hari kiamat, ya, seperti apa? Sangkakala, kemudian ada kebangkitan, padang mahsyar, sirat, segala macam itu kita harus imani semuanya. Dan yang terakhir adalah iman kepada takdir. Apa itu iman kepada takdir? Bahwa kita percaya semua yang terjadi pada kita, yang baik maupun yang buruk, itu semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang Allah tulis. Jadi syarri bil qadri khairihi wa syarrihi, takdir kita itu baik maupun buruk semuanya datang dari Allah. Allah sudah menentukan, tidak ada yang bisa merubahnya. Maka mungkin ada orang yang bertanya-tanya, katanya Allah kan Maha Penyayang, Maha Pemurah. Kenapa Allah menciptakan keburukan di muka bumi? Kenapa Allah menciptakan kejelekan, menciptakan penyakit, menciptakan bencana? Kalau Allah Maha Pengasih, kenapa ada anak baru 4 tahun sudah kena kanker, anak baru 1 bulan sudah meninggal? Di mana keadilan Allah? Kan banyak ya orang-orang yang berkata seperti itu. Maka bagaimana tanggapan kepada mereka? Maka ada hikmahnya. Kenapa kok Allah itu menciptakan kejelekan? Yang pertama adalah agar kebaikan itu dapat dikenal. Kita bisa tahu hal itu baik ketika ada hal jelek. Kita bisa tahu warna itu putih ketika ada warna hitam. Kita tahu ini terang ketika tahu bahwa ada gelap. Kalau tidak ada kegelapan, maka kita tidak bisa membedakan mana gelap, mana terang, karena semuanya terang. Tidak ada yang menjadi pembanding. Sama, kalau Allah, kenapa kalau Allah menciptakan keburukan? Supaya makhluknya itu bisa berbuat kebaikan, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau cuma dikasih kebaikan, berarti kan kita tidak ada pilihan. Ya sudah, cuma bisa melakukan hal yang baik saja. Berarti di mana kebebasan kita? Apa bedanya kita dengan robot yang disetir-setir saja, tidak ada kehendaknya? Makanya Allah ciptakan kebaikan dan keburukan supaya apa? Sebagai ujian, sebagai pilihan bagi kita. Kita mau masuk yang mana? Mau masuk yang baik atau masuk yang buruk?
Kemudian yang kedua, keburukan itu supaya apa? Supaya manusia itu sadar, bertaubat kepada Allah. Karena semua keburukan itu ya adalah hasil dari maksiatnya sendiri. Kalau mau terhindar dari keburukan, ya hendaklah menjauhi maksiat dan bertobat dari maksiatnya tersebut. Dan supaya kita itu bisa banyak berzikir, banyak meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bahwa memang benar takdir itu sudah ditentukan. Ya, kita itu baik atau buruk, mohon maaf, kita dapat keburukan atau kebaikan itu sudah ditentukan. Tapi tidak boleh beralasan dengan takdir untuk menjustifikasi perbuatan buruk kita. Kadang ya Pak, wah kenapa kamu kok nggak sholat? Oh saya nggak sholat karena ini takdir. Allah mentakdirkan saya tidak sholat, makanya saya tidak sholat. Nah seperti ini tidak boleh. Ya memang Allah itu sudah tahu kita ke depan mau apa, itu Allah sudah tahu. Apakah kita sholat atau tidak sholat, apakah kita selamat atau tidak selamat, Allah sudah tahu. Tapi kita tetap dikasih pilihan. Kita kan nggak tahu kita selamat atau tidak. Ya kalau tetap mau cari keselamatan, ya tetap harus beribadah, tetap harus beramal. Nggak bisa beralasan dengan takdir tadi. Sama seperti misalkan ini ada anak SD ngerti nggih Pak nggih, ikut ujian. Nah, ketika misalnya gurunya itu kan nonton gitu, gurunya menyaksikan. Nah, gurunya kan ketika ngelihat anaknya, itu kan gurunya tahu ketika mengerjakannya seperti ini anaknya bakal lulus atau tidak berdasarkan jawabannya. Karena gurunya sudah tahu dia itu bakal lulus atau tidak. Tapi kan anaknya nggak tahu nggih Pak nggih. Anaknya kan belum tahu. Maka kalau dia mau lulus tetap harus berusaha, tetap harus mengerjakan. Tidak bisa kok, wah saya nggak mau mengerjakan ujian, kan lulus atau tidak lulus sudah di tangan guru, kan nggak bisa. Ya, mungkin takdir itu memang salah satu yang sangat pembahasan yang sangat ribet ya Bang. Yang sangat ribet ya mungkin tidak berhati-hati memang kadang-kadang nanti bisa menyesatkan kita, menjerumuskan kita kepada golongan-golongan yang keliru. Pokoknya yang paling penting untuk takdir ini yang paling penting kita pahami bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah keputusan Allah. Makanya tidak usah gersulah, tidak usah bahasanya putus asa, tidak usah menyesal. Pokoknya apapun yang terjadi itu kita serahkan semua kepada Allah. Tugas kita apa? Ya tadi hanya berusaha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah bagian dari rukun iman. Ya tadi ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya Jibril bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan, maka kabarkan tentangku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, apa itu ihsan? Ihsan itu dalam bahasa artinya berbuat baik. Maka Rasulullah menjawab, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa kalian itu beribadah seakan-akan kalian itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kalian tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu melihatmu. Maka maksudnya apa dari perkataan Rasulullah ini? Bahwa tadi ihsan itu adalah beribadah dengan baik, ya, dengan ikhlas sesuai dengan ajaran Rasulullah.
Kemudian bagaimana, apa maksudnya dengan seakan-akan engkau melihatnya? Maksudnya adalah ibadah itu dilakukan seakan berdasarkan cinta kita kepada Allah, ya. Seakan-akan kita itu benar-benar bersama Allah, ya. Kita itu ingin membuktikan cinta kita kepada Allah dengan memperbagus ibadah kita. Ya, misalkan ini yang bapak-bapak itu kan, nggih. Kan kalau misalkan bareng sama ibu-ibu, bisa lagi ngedet bareng bahasanya, nggih, jalan-jalan bareng. Kan biasanya apa? Pengen jaga image, nggih Pak, nggih. Jaga image. Wah, saya pengen kelihatan ganteng, pengen kelihatan baik, pengen kelihatan sebagai pasangan yang penyayang, yang pengertian. Ya sama seperti itu. Itu karena apa? Karena kita cinta dengan pasangan kita. Nah, ini sama kalau hubungan kita dengan Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar sayang kepada Allah, maka kita berusaha menghadirkan rasa cinta kita itu di dalam ibadah kita. Ya dengan apa? Ya tadi, jaga image kita. Jaga image kita di hadapan Allah dengan memperbagus ibadah kita. Kita mau sholat, wadi saya karena sholat kan ini bentuk cinta saya kepada Allah, maka sholatnya saya berbagus, gerakannya dijaga, khusyuannya dijaga, ayat-ayat yang dibaca itu dipanjangkan, gerakannya dipanjangkan, doa-doanya dikhusyukkan. Itu sebagai apa? Bukti cinta kita kepada Allah. Ini kalau dalam bahasa para ulama mengatakan derajat tolab, ya. Jadi derajat yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi. Di mana benar-benar seakan-akan melihat Allah, seakan-akan benar-benar dekat dengan Allah, benar-benar ingin memperbagus diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah, yang bawahnya fa'ilam takun tarahu. Nah, jika tidak mampu, jadi kalau maksudnya tidak bisa beribadah dengan mengandalkan rasa cinta tadi, karena ya iman kita masih lemah, niat kita masih lemah, maka fa'innahu yaroka, sungguh Allah itu melihatmu. Maksudnya kalau kita tidak bisa beribadah dengan kita ganti dengan rasa takut kita. Takut akan apa? Ya kan kita tahu, kita beriman bahwa Allah itu maha melihat, Allah tahu segala gerak-gerik kita, Allah tahu apa yang kita lakukan baik di tempat yang terang ataupun tempat yang tersembunyi. Allah tahu apa yang di dalam batin kita maupun di dalam lahiriah kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, ya perbuatan kita sesuaikan. Sama seperti misalkan Pak, ya, di dalam kelas ada murid-murid. Ya, misalkan kalau murid ada gurunya, jelas biasanya kan langsung diem gitu Pak, ya. Nah, misalkan gurunya bilang kepada murid-muridnya, ini murid-murid, ini kok saya gurunya tak tinggal, tak pergi dari kelas. Kalian sendiri di sini, tapi nanti itu ada kamera, tak awasi dari kamera itu 24 jam. Setiap menit saya akan awasi. Nah, kira-kira ketika gurunya pergi, murid-muridnya tetap diam atau jadi rame, Pak? Tetap diam. Kenapa? Karena tahu bahwa diawasi. Nah, ini ya tadi, ini derajatnya masih di bawah yang tolab tadi. Ini derajatnya namanya harap. Nah, harap itu derajat yang agak bawah. Jadi kalau yang pertama tadi derajat tolab, dia itu beribadah karena cinta. Dia itu memperbagus ibadahnya, mengerjakan ibadah karena memang dia itu cinta sama Allah. Nah, yang derajat bawahnya itu mungkin cintanya belum bisa tumbuh, tapi baru ibadah karena takut. Ya tadi takut dihukum, takut diazab. Ini salah enggak? Enggak salah, Pak. Boleh tidak masalah. Kita beribadah karena takut neraka, kita beribadah karena takut Allah, itu tetap boleh. Tetap dapat pahala, tetap bisa menyelamatkan kita dari neraka. Itu tidak masalah. Cuma tadi ada derajatnya.
Jadi derajat yang kalau paling tinggi tadi, makom yang paling tinggi ketika beribadah itu benar-benar cinta kepada Allah. Benar-benar wah, saya itu ketika beribadah ini sebagai bentuk rasa sayang saya kepada Allah karena memang saya ingin, karena saya seorang hamba itu memang pantasnya itu menyembah kepada Tuannya. Nah, kalau masih belum bisa, ini memang masih banyak yang belum bisa ya Bapak Ibu nggih. Karena jangankan kita nggih, para sahabat pun masih banyak yang berusaha untuk mencapai makom tersebut. Nah, kalau masih belum bisa, minimalnya makom yang di bawahnya, yaitu ketika kita beribadah itu karena kita takut sama Allah, kita takut akan azab Allah, kita takut dengan hukuman Allah. Kita sholat karena kita tidak ingin masuk neraka, kita tidak minum khamr, kita tidak berzina, kita tidak main judi karena tidak mau diazab oleh Allah. Itu minimalnya. Nah, ini mohon maaf sayangnya kadang banyak dari kita itu yang makom paling bawah ini saja belum bisa. Yang beramal, yang beribadah seakan-akan Allah tidak pernah melihatnya, seakan-akan tidak pernah dibalas oleh Allah, seakan-akan tidak pernah diancam oleh Allah Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah itulah maksud dari ihsan. Nah, kemudian bagian selanjutnya setelah Jibril itu bertanya tentang ihsan, kemudian beliau bertanya lagi, fa'ahbirni anis sa'ah, maka kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu apa? Kalau secara bahasa Arab, as-sa'ah itu artinya waktu atau jam ya. Kalau pernah belajar bahasa Arab, as-sa'ah itu artinya jam. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah apa? Waktu hari kiamat. Dan disebutkan dalam surat Al-Hajj, okay? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Istilah as-sa'ah ini dipakai di surat Al-Hajj, bahwa sungguhnya wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sungguhnya zalzalatas sa'ah, goncangan pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari akhir, itu syai'un adim, adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya dikatakan oleh Rasulullah, saking dahsyatnya hari kiamat, maka pada hari itu bahkan anak-anak itu lupa dengan orang tuanya, orang lupa dengan saudaranya, anak lupa dengan orang tua lupa dengan anaknya, bahkan ibu lupa dengan bayi yang disusuinya. Dalam surat Al-Abasa Allah berfirman, Faida ja'atis sakhah, maka ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan anak-anaknya. Ini contohnya menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Soalnya Pak, kalau di sekarang saja, ya, pas ada bencana alam, kita lihat orang masih peduli dengan yang lain, ya Pak. Ya. Masih ayo kita ada gunung meletus, ayo kita mengungsi bareng. Bahkan misalnya ketika ada sudah tidak bisa menyelamatkan diri lagi, kita lihat bagaimana ada orang tua masih berusaha untuk memeluk anaknya supaya selamat. Yang bencana dunia yang sekarang yang sudah kita lihat betapa dahsyatnya. Nah, hari kiamat itu saking dahsyatnya, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, tadi sampai yang seperti ini tidak mungkin. Orang itu saking paniknya itu sudah tidak peduli lagi dengan orang lain, hatta itu keluarganya, bahkan walaupun bayi yang masih
disusui pun sudah tidak peduli lagi. Dan ketika Jibril bertanya tentang sa'ah, Nabi menjawab, Mas, bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Bahwa hari kiamat itu termasuk ilmu ghaib. Apa itu ilmu ghaib? Ilmu ghaib itu adalah ilmu yang hanya Allah yang tahu, yang Allah tidak beritahukan kepada orang lain, kepada makhluk yang lainnya. Salah satunya tadi adalah ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya ilmu tentang hari kiamat itu ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka waktu tepatnya itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Israfil sekalipun, ya, malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, itu tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Maka dikatakan bahwa Israfil itu sampai sekarang selalu siaga, selalu memegang sangkakalanya. Ready pun selalu siap, kalau Allah perintahkan baru ditiup. Tapi tidak tahu kapan akan meniupnya. Yang tahu siapa? Hanya Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang meramalkan meramalkan kiamat, dulu kan banyak ya. Ada yang pertama tahun 99, ada yang mengatakan 2010, kemarin ada yang mengatakan 2012 sampai dibikin film gitu kan ya. Ada yang mengatakan nanti bahwa umat Islam itu umurnya sampai 2050, ada yang mengatakan sampai 2070. Maka semua ini itu adalah perkataan yang sesat, perkataan yang salah, yang tidak bisa kita imani. Pokoknya kalau ada orang yang mengatakan tahu hari kiamat, itu harus kita tentang. Semua yang mengatakan seperti itu harus kita tentang. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah berkata, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Maka para manusia itu bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, qul innamal ilmu indallah. Bahwa ilmu tentang hari kiamat tersebut itu hanya milik Allah, tidak ada yang tahu. Nah, tapi walaupun Allah itu merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat, Allah masih memberikan kita tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu banyak sekali, nggih. Di hadis-hadis itu banyak sekali tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan. Maka para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi 3. Yang pertama ada tanda yang sudah berlalu. Contohnya apa? Wafatnya Nabi Muhammad itu juga tanda kiamat. Kemudian terbebasnya Konstantinopel atau Istanbul kalau sekarang ya, itu sudah terjadi. Bahwa Islam itu menyebar sampai penjuru dunia itu juga sudah terjadi. Ada tanda yang akan terus berlangsung, terus berulang. Contohnya apa? Tersebarnya zina, ya, dihalalkannya miras, judi, itu semuanya termasuk tanda kiamat. Dan yang ketiga, tanda yang belum terjadi. Contohnya apa? Ya, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi. Ada yang munculnya binatang yang bisa berbicara. Banyak sekali tanda-tanda yang nanti akan muncul, yang akan menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis ini ada 2 tanda yang disebutkan ketika Jibril bertanya, dan kalau memang tidak tahu kapan waktunya, tunjukkanlah atau terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tandanya apa? Qala, maka tandanya adalah yang pertama, antalidal ummatu rabbataha.
bahwa ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Dan yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata, akan melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, miskin dan penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, tapi berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, ini dua tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Antalidal ummatu robbataha, yaitu bahwa seorang budak itu akan melahirkan majikannya. Nah, di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa nanti di menjelang hari kiamat itu akan terjadi banyak peperangan. Nah, kan ketika ada peperangan nanti ada tawanan perang. Nah, kan ketika banyak tawanan perang, dan tawanan itu kan kalau tawanan biasa jadi budak. Dan dalam Islam budak itu boleh digauli. Nah, ketika menggauli budak, maka anak yang dihasilkan itu tidak menjadi budak tapi menjadi merdeka. Dinasabkan kepada tuannya. Nah, ini contohnya. Jadi seperti itu, ada seorang budak yang melahirkan anaknya yang merdeka. Karena lahir dari ayah yang merdeka. Itu tafsir yang pertama. Tapi kalau sekarang ini tidak ada ya, karena kalau sekarang kan perbudakan sudah dihapuskan, ya. Di mayoritas dunia itu sudah tidak ada perbudakan lagi, kecuali di tempat-tempat yang terpencil, ya, desa-desa, negara-negara terbelakang yang memang masih ada, walaupun secara tersembunyi. Tapi secara umum kalau sekarang itu perbudakan sudah tidak ada. Nah, kemudian makna kedua, nah ini makna yang sekarang masih banyak. Maksudnya apa kok seorang budak melahirkan majikannya? Maka di akhir zaman akan banyak anak durhaka, akan ada banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sehingga seakan-akan anaknya itu menjadi tuan, ibunya jadi budak. Banyak seperti itu, Pak. Kita lihat ada anak-anak di rumah, anak-anaknya nyantai, anak-anaknya asik-asik main HP, ibunya yang bersih-bersih, ibunya yang nyuci piring, nyuci baju, anaknya ngapain? Main, dolan, mainan HP, mainan komputer. Kadang-kadang udah itu kurang ajar lagi, Pak. Misalnya ini ya, ibunya lagi nyapu, anaknya lagi makan, langsung, "Bu, niki yo sekalian disapu." Enten Pak. Ini contohnya anak yang tadi seakan-akan anaknya jadi tuan, nyuruh ibunya, "Bu, disapu sekalian," kan memperlakukan ibunya seperti pembantu. Ini contoh kecil ya, Pak, ya. Masih banyak sekali bagaimana sikap-sikap anak yang sangat merendahkan orang tuanya. Dan ini sekarang banyak terjadi di dunia ini. Ini ya mungkin sudah mau kiamat nih. Salah satu tanda kiamat tadi. Dan yang kedua adalah tadi hufatal uratal alata, orang yang dia itu bertelanjang kaki, ya, bertelanjang dada, berarti kan miskin banget, ya. Saking miskinnya tidak bisa beli baju, tidak bisa beli sandal. Ri'a asyai, dia itu pengembala kambing. Nah, ini para ulama mengatakan ini menunjukkan tentang orang-orang Arab Badui. Ya, memang kan orang Arab saat itu orang yang miskin, gak punya apa-apa, dan kerjanya juga jadi pengembala kambing. Ya, tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kan mungkin kalau secara lafaz kan kita agak heran gitu, Pak. Kok kayak impossible gitu ya, kayak gak mungkin. Maksud ada orang yang miskin, gak punya harta, kerjaannya cuma ngembala kambing, tapi bisa meninggikan bangunan yang megah. Kan gak masuk akal. Tapi ini terbukti, Pak. Kita lihat di Arab sekarang. Yang dulu adalah negara yang miskin,
negara yang terbelakang sekarang menjadi negara yang sangat maju, bahkan tadi berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang paling tinggi. Sekarang bangunan tertinggi di dunia di mana? Di Dubai, Pak. Burj Khalifa tingginya 1023 meter. 1 kilometer lebih. Maaf. Enggak sampai 1 kilometer ya, 998 meter ya, poin hampir 1 kilometer. Kemudian sekarang Saudi Arabia pengen bikin bangunan lagi yang mengalahkan Burj Khalifa tadi. Tingginya perkiraan sampai 1000 meter lebih. 1 kilometer lebih. Ini bukti dari sabda Rasul. Orang Arab yang dulunya terbelakang, yang dulunya itu tadi cuma pengembala kambing, ya, cuma penanam kurma, sekarang saking majunya sampai tadi berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tertinggi di dunia. Saudi Arabia itu tadi mendirikan yang tower, Mekah Tower ya Pak ya. Hotel-hotel yang tinggi di Dubai, di Qatar, di Irak, di Iran. Semuanya yang negara-negara makmur itu berlomba-lomba mendirikan bangunan yang paling megah. Dan dua-duanya ini Pak, tanda-tanda ini itu sudah terjadi. Ini salah satu tanda bahwa tadi kiamat itu sudah semakin dekat, hari akhir sudah semakin dekat, ya bagi kita semakin menyiapkan diri kita. Semakin membekali diri kita dan keluarga kita untuk menyambut hari akhir yang nanti akan datang. Kemudian nah setelah orang ini yang Jibril tadi itu pergi selesai bertanya, maka dia pun pergi. Falabith kemalian, kemudian Umar, karena ini kan hadisnya Umar yang cerita ya, maka Umar itu nunggu bentar, kemudian kemudian Nabi itu bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu gak siapa yang tadi bertanya? Orang-orang yang tadi bertanya yang bertanya tentang iman Islam itu siapa? Maka Umar menjawab, wa Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah ini adab ya Pak nggih. Adab kalau kita ngomong tidak tahu, maka daripada ngomong saya tidak tahu, lebih baik menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka qala Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Jadi yang datang tadi itu adalah Jibril. Jibril malaikat yang menjelma menjadi manusia. Atakum, dia itu datang kepada kalian, yu'allimakum dinakum, supaya kalian itu paham terhadap agama kalian. Jadi Jibril itu tanya itu bukan karena Jibril nggak tahu. Jibril tahu. Islam apa itu tahu, iman apa tahu, ihsan itu apa tahu, tanda-tanda kiamat juga sudah tahu. Kenapa kok Jibril bertanya? Supaya sahabat-sahabat Rasul yang ada di majelis itu yang belum tahu jadi tahu. Nah tadi yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan selanjutnya, salah satu adab dalam majelis berilmu, kalau misalkan kita tidak tahu kita tahu bahwa teman kita atau di samping kita itu ada yang belum tahu dan dia itu kok kesannya gengsi, kan ada nggih Bang ya, orang itu wah saya ini belum paham, tapi kalau mau tanya gengsi, dikira nanti gak memperhatikan, dikiranya orang yang gak paham-paham, kan ada seperti itu. Nah kita bisa mewakili ya, bertanya kepada ustadznya, walaupun mungkin kita sudah paham, kita sudah ngerti, tapi supaya teman kita yang belum ngerti itu bisa dijelaskan, mendapatkan penjelasan, nah kita itu bisa mewakili bertanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam hadis ini nah itu diajarkan tentang tentang pokok-pokok Islam. Yaitu tadi pertama rukun Islam, kemudian rukun iman ya, dan mengenai ihsan. Ihsan itu adalah memperbagus ibadah kita. Bagaimana menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ya, orang yang mengaku Islam itu tidak bisa disebut sebagai muslim yang sejati sebelum mengetahui dasar-dasar Islam ini. Orang muslim kok nggak hafal rukun iman, orang muslim kok nggak hafal rukun Islam,
orang muslim kok nggak tahu ihsan, ya berarti muslimnya masih harus belajar lagi. Jadi muslimnya itu masih perlu diperbaiki. Ibarat mobil, kalau orang Islam kok masih belum tahu seperti itu, ibarat kata seperti mobil, mobil belum ada mesinnya. Ya sudah ada rodanya, sudah bagus kok, sudah bagus casingnya. Tapi kalau nggak ada mesinnya ya nggak bisa jalan. Sama seorang muslim seperti itu. Kalau belum tahu dasar-dasar keislaman, ya tidak bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan terlebih dahulu. Dari Ibu? Dari Bapak-bapak? Tidak ada. Ini tidak ada. Saya juga sampai di sini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terutama nih kayaknya tadi waktunya agak molor ya. Tadi mulai jam berapa ya Bang? 7:30, ya, pas 50 menit ya, nggak terlalu lama alhamdulillah. Kemudian jika ada kebenaran dan kebaikan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, nun wal qalim wa yasrun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله